Ada pandangan yang tidak biasa di Mahkamah Syariah Banda Aceh Selasa 21 Mei 2024. Sontak atau tiba-tiba saja melihat ada mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama istrinya Darwati Agani hadir di tempat tersebut. Tapi jangan salah, keduanya atau mereka sedang tidak mengurus atau menjadi saksi dari proses gugat cerai. Sebaliknya, Irwandi duduk di kursi persakitan sebagai termohon cerai gugat yang diajukan oleh Darwati sebagai pemohon. Yang menjadi pertanyaan saya atau mungkin Anda juga, mengapa Darwati menempuh jalan untuk berpisah dengan Irwandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, apa kabar Anda? Semoga saja, atau saya tetap berdoa, semoga Anda selalu sehat, sukses, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pertemuan kali ini saya coba sedikit mengulas persoalan tragedi atau prahara rumah tangga. Tapi bukan prahara rumah tangga biasa. Ini adalah tokoh publik, mantan tokoh Aceh yang juga hari ini menjadi tokoh politik di Aceh. Ya, prahara dan tragedi rumah tangga antara mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama istri keduanya atau istri pernikahan keduanya Darwati Agani yang saat ini masih berstatus anggota DPR Aceh dan terpilih menjadi anggota DPD RI pada kontestasi Pileg Februari 2024 lalu. Sahabat titik balik, ada pandangan yang tidak biasa di Mahkamah Syariah Banda Aceh Selasa 21 Mei 2024. Banyak warga di sana atau para pengunjung di pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh sontak atau tiba-tiba saja melihat ada mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama istrinya Darwati Agani hadir di tempat tersebut. Tapi jangan salah, keduanya atau mereka sedang tidak mengurus atau menjadi saksi dari proses gugat cerai. Sebaliknya, Irwandi duduk di kursi persakitan sebagai termohon cerai gugat yang diajukan oleh Darwati sebagai pemohon. Selidik punya selidik, nomor perkara 137 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring MS titik BNA tanggal register 29 April 2024 ini merupakan sidang ketiga yang dilakoni Darwati bersama Irwandi atau yang dilakoni Darwati dalam melakukan cerai gugat terhadap Irwandi. Sebenarnya saya agak malas mengulas kasus itu sebab ini masalah sangat privat, sangat pribadi. Tapi karena Irwandi dan Darwati adalah tokoh publik, tentu saja inilah konsekuensi yang harus mereka hadapi. Seperti yang saya katakan tadi, Irwandi adalah mantan Gubernur Aceh, sementara Darwati adalah politisi yang insya Allah pada tahun ini atau di akhir 2024 akan melenggang menuju Senayan sebagai anggota DPR RI yang terpilih pada kontestasi Februari 2024 lalu. Selain itu, kisah asmara atau pernikahan ketiga Irwandi bersama Stefi Burase juga terjadi tidak normal-normal saja. Keduanya penuh drama, bahkan nyaris mengelabui publik. Tentu Anda atau kita semua masih ingat kan mengenai kisahnya. Dari
mengaku hanya sebagai teman biasa, lalu teman tapi mesra, kemudian menjadi suami istri. Kecuali itu, publik di Aceh pun sempat kena prank oleh Irwandi dan Stevi ketika keduanya mengaku di media sosial telah bercerai atau berpisah. Tapi faktanya, tak sampai sepekan, informasi itu justru tidak benar atau Irwandi Stevi justru semakin lengket seperti perangko. Itulah dalilnya mengapa saya tertarik untuk mengulasnya. Ibarat pepatah, sepandai-pandai menyimpan durian, toh baunya pasti menebar kemana-mana. Prahara rumah tangga Darwati bersama Irwandi Yusuf akhirnya terkuak juga ke publik melalui media pers. Begitupun nama penggugat dan tergugat disamarkan pada pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Hanya tertulis nama kuasa hukumnya saja. Karena penasaran, saya meminta wartawan media cyber modusaceh.co dan wartawan tabloid berita Modus Aceh untuk menelusuri kebenaran dari informasi tersebut ke Mahkamah Syariah Banda Aceh. Sayangnya, petugas informasi di sana menolak untuk memberitahu dengan alasan bahwa itu bukan wewenangnya. Tetapi dia menunjuk ke arah layar monitor yang menempel di dinding ruang tunggu pengunjung. Silakan lihat di layar monitor, kata petugas tersebut kepada wartawan Modus Aceh. Benar saja, di layar monitor tertera nama pihak-pihak yang berperkara yang sedang menjalani sidang pada Selasa 21 Mei 2024. Salah satu sidang cerai gugat Darwati binti Abdul Ghani dengan Dr. Hewan Irwandi bin Yusuf ZA dengan agenda sidang panggil tergugat atau jawaban tergugat. Begitu yang tertulis di layar monitor. Yang menjadi pertanyaan saya atau mungkin Anda juga, mengapa Darwati menempuh jalan untuk berpisah dengan Irwandi? Sejauh ini memang belum ada keterangan resmi dari keduanya. Tapi secuil informasi singkat berhasil saya korek-korek dari beberapa orang dekat Darwati. Kata mereka, itulah cerita dan kisah akhir dari kesabaran Darwati terhadap perilaku dan perangai Irwandi. Lepas dari masih tertutupnya tentang alasan tersebut, perceraian memang sesungguhnya merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang paling kompleks dan berdampak besar, terutama bagi perempuan atau istri dan anak-anak. Jika memang memiliki anak, dampak traumatik dari perceraian bisa bertahun-tahun bagi seorang perempuan atau istri. Berbeda dengan seorang laki-laki atau suami, dengan begitu mudah melupakan apa yang terjadi. Meski memang seringkali dianggap sebagai keputusan pribadi, perceraian tentu saja melibatkan banyak aspek. Mulai dari proses hukum yang rumit, hingga implikasi sosial, ekonomi, dan emosional yang luas. Karena itulah ajaran Islam dengan tegas menyatakan, permudah nikah, tapi persulit talak atau cerai. Ini dimaksudkan perceraian itu adalah jalan yang paling akhir atau memang sudah tidak mungkin untuk dihindari lagi. Proses perceraian dimulai dengan pengajuan gugatan di pengadilan atau lembaga hukum yang sesuai dengan yurisdiksi tempat pasangan tersebut tinggal. Langkah selanjutnya mungkin melibatkan mediasi untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai sebelum masuk ke tahap persidangan. Di beberapa negara seperti Indonesia, proses mediasi memang dapat dilakukan di lembaga hukum khusus seperti Mahkamah Syariah. Karena di Aceh berlaku syariat Islam, maka Mahkamah Syariah. Jika di luar Aceh tentu saja pengadilan agama. Nah, dampak sosial dan emosional perceraian, sahabat Titi Bali, tidak hanya
mengakhiri ikatan pernikahan secara hukum, tapi juga mempengaruhi hubungan sosial dan emosional antara kedua pasangan, serta keluarga dan teman-teman mereka. Dalam banyak kasus, perceraian dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi bagi kedua pasangan, serta anak-anak yang terlibat di dalamnya. Karena itu proses adaptasi terhadap kehidupan baru juga bisa menimbulkan tantangan yang signifikan. Dampak ekonomi selain dampak sosial dan emosional, perceraian ternyata juga dapat memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Sebut saja soal pembagian aset atau harta gonogini. Kewajiban finansial dan biaya hukum adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan selama proses perceraian. Bagi pasangan yang sudah lama menikah, terutama yang memiliki aset bersama atau ketergantungan finansial, tentu proses pembagian harta bisa menjadi sangat kompleks. Begitupun bukan berarti tak ada tantangan dalam menghadapi perceraian. Salah satu yang terbesar dalam menghadapi perceraian adalah menavigasi emosi yang kuat dan konflik yang muncul antara kedua pasangan. Sahabat titik balik, komunikasi yang buruk, ketidaksepakatan tentang pembagian harta gonogini, dan masalah perawatan anak-anak dapat memperumit proses perceraian itu sendiri. Karena itu penting bagi kedua belah pihak untuk mencari bantuan tenaga profesional, baik dalam bentuk konseling pernikahan maupun advokasi hukum. Tentunya bertujuan untuk membantu mereka melalui masa-masa transisi ini. Itu sebabnya perceraian dengan segala kompleksitasnya tetap menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia modern saat ini. Sebab bagaimanapun penting untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan penghormatan, keadilan, dan pemulihan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Pertanyaan kemudian adalah, kenapa? Tentu karena peraturan perundang-undangan juga mengakomodir hak cerai yang dimiliki oleh seorang istri atau perempuan. Hal itu juga sejalan dengan hukum Islam yang juga secara substansi menghadirkan hak untuk melakukan gugatan. Tren perceraian harus dipahami secara fair bahwa pilihan itu juga mampu menebar benih-benih luka. Karena itu fenomena gugat cerai yang dilaksanakan para perempuan merupakan sebuah tanda penting. Karena itu perlu penafsiran bijak atas kasus tersebut. Sebab bagaimanapun perceraian memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Ada kalanya perempuan harus asertif menggugat cerai ketika suami melakukan berbagai kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi disayangkan juga jika gugatan cerai yang dilayangkan karena salah persepsi, kesalahpahaman, dan proses adaptasi pada masa awal pernikahan yang gagal. Demikian juga pada pria. Sebagai suami, jika dia mempermainkan perceraian, maka ada kemungkinan akan mendapat sanksi pidana, yaitu di saat dia menggantung-gantung status istrinya dengan tidak memberikan nafkah dan dibarengi dengan tidak mau mengucapkan ikrar talak. Padahal dia telah mengajukan permohonan ikrar talak pada pengadilan, sehingga nasib sang istri menjadi sangat menyedihkan. Sahabat titik balik, secara umum berdasarkan hukum positif di Indonesia, penyebab atau bolehnya cerai kulu bisa diajukan oleh perempuan atau istri. Tentu saja ini sesuai dengan KUHP atau KUHP Perdata. Pada pasal 209 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975 serta pasal 19 serta termaktub juga dengan beberapa tambahan dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 116 yang berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan. Misalnya, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua,
salah satu pihak meninggalkan pihak yang selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Keenam, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan ketujuh, suami melanggar taklid talak. Kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Secara khusus memang banyak sekali sebab yang berperan atau penyebab yang berperan terhadap keputusan seorang perempuan atau istri untuk menggunakan hak cerainya. Dari sisi psikologi misalnya, setidaknya ada 4 penyebab utama terjadinya cerai kulu ini. Para pakar psikologis menyebutnya pertama, karena bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga atau hak sebagai istri, sehingga mereka tak rela kalau mereka diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. Kedua, kemandirian ekonomi. Banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki kekuatan atau power untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak-anak, meskipun nantinya berstatus janda. Ketiga, karena pemahamannya yang lebih baik terhadap agama, termasuk tentang ketentuan talak, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami ketika perempuan merasa telah ditalak 3 oleh suaminya. Maka ia merasa bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama-sama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan istri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya istri maju untuk menggugat cerai karena tidak mau melanggar aturan agama. Keempat, keengganan istri untuk menerima kenyataan kalau rumah tangganya atau statusnya digantung oleh suaminya. Nah, dari berbagai argumentasi tadi, manakah yang menjadi alasan Darwati sehingga melakukan cerai gugat terhadap Irwandi? Tentu hanya Darwati yang tahu. Lantas, akankah Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh mengabulkan cerai gugat Darwati terhadap Irwandi? Nah, untuk yang satu ini, jawabannya tentu saja biarlah waktu yang menjawabnya, bukan saya. Saya kira sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi